Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam yang ke-18 ya. Menurut sebagian saudara-saudara kita juga malam ini adalah malam yang ke-17. Artinya pas menurut tradisi kita dan umumnya umat Islam adalah malam nuzulul Quran. Kalau kita mestinya kemarin ya, nuzulul Quran. Baik, tapi tentu saja kalau bicara nuzulul Quran sebenarnya bicara tentang juga perbedaan di kalangan ulama ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan pada malam 17, tapi ada beberapa versi, ada bahkan malam yang ke 14, malam yang ke 9, malam yang ke 27. Nah, itu beberapa versi lah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi yang pasti memang di kalangan ulama ada ketidaksepakatan malam turunnya Al-Quran. Tapi kita tidak masuk pada wilayah itu. Yang penting kita dapat Al-Qurannya, gitu ya. Yang penting kita baca Al-Qurannya, kita dalami Al-Qurannya, kita pahami dengan sebenar-benarnya Al-Quran ini, karena dia bagian dari keimanan kita. Kalau kita menyatakan beriman kepada Al-Quran, maka konsekuensinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, jadi jangan Al-Quran cuma jadi bacaan saja. Kita ini sebatas hanya jadi bahan bacaan, ya, bukan sebagai sumber ilmu, sumber hukum, sumber rujukan kita, marji' kita yang utama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kenapa kita nggak berasa kalau Quran itu menjadi pedoman kita? Karena kita memang tidak berakrabiyah dengan Al-Quran. Ya, kebanyakan kita kembali kepada Quran ketika ada upacara nikah, upacara kematian, terus ada upacara ritual tertentu lah, yang dianggap sebagai sebuah ritual yang mengharuskan kita dekat dengan Al-Quran. Dan kemudian kebanyakan kita juga memahami Al-Qurannya, menganggap bahwa Al-Quran itu ada yang utama Yasin atau Al-Kahfi gitu ya, atau Qulhu atau dan seterusnya lah. Tapi tidak menjadikan Al-Quran secara utuh sebagai rujukan utama kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Baik, pada kesempatan malam ini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang itu. Saya ingin fokus pada tadi ya, seri iman hidup kita adalah kali ini bagaimana dalam mensikapi berita, informasi. Ya. Dalam surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-6 ini, nanti silakan dilihat lagi. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini jelas sekali bahasa Al-Quran ini. Ya. Kalau kamu didatangi orang fasik, nah sekarang kita mesti tahu siapa yang fasik itu. Yang fasik itu adalah orang yang secara umum banyak sekali ya, sehingga disebut fasikun gitu ya dalam Al-Quran itu, adalah orang-orang yang pada dasarnya dia mengerti
tentang hukum, mengetahui tentang hukum, tapi tidak mengambil Al-Quran sebagai landasan hukumnya, sebagai sumber hukumnya. Kemudian setiap perintah Allah dia berusaha untuk tidak melakukannya dengan sadar. Ya, kalau disuruh sholat nanti sajalah. Kalau sudah tua baru sholat, gitu ya. Suruh nutup aurat nanti sajalah. Kalau sudah tua baru tutup aurat. Padahal siapa tahu ditutup sama kain kafan, ya. Terus kalau disuruh berpuasa begitu juga. Rasanya sakit aja bawaannya, gitu. Pokoknya ada perasaan-perasaan bagaimana. Sehingga dan yang paling sering di Al-Quran itu yang sering disebut fasik itu adalah memutuskan tali silaturahim. Ya, memutuskan tali silaturahim dengan keluarga, di kalangan keluarga terdekat kita sendiri. Nah, itu disebut fasik, ya, yang disebut fasik. Jadi pada prinsipnya orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dalam kesehariannya. Nah, kalau datang orang seperti ini kepada kita mengabarkan suatu berita, menyampaikan informasi, maka kita harus check and recheck. Ya. Tabayyun, fatabayyanu, gitu. Itu namanya check and recheck. Jangan kita telan mentah-mentah. Apalagi itu berkaitan misalnya dengan gosip orang baik. Ya. Orang baik kan sekarang ini sering jadi sasaran fitnah. Sebagaimana sudah menjadi ciri akhir zaman, ya, bahwa orang-orang baik itu akan senantiasa menjadi sasaran fitnah. Sehingga berita-berita tentang orang baik itu selalu saya diputar balikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Nah, pada saat seperti ini kita harus betul-betul teliti kalau kita punya iman. Ya, siapa yang menyampaikan berita? Kemudian siapa orang yang diberitakan itu? Gitu. Kalau misalnya kita tahu orang yang diberitakan buruknya itu adalah orang yang selama ini kita kenal sangat baik, ya, sering membuat pernyataan-pernyataan, atau kita lihatlah dalam keseharian dia selalu berbuat baik. Tiba-tiba ada orang menyampaikan dia ini begini begitu, berita negatif. Nah, bagi seorang mukmin yang cerdas, maka dia harus betul-betul check and recheck. Tabayyun. Ya, jangan pernah menelan mentah-mentah berita seperti itu. Apalagi di zaman adu domba seperti ini. Ya, di zaman adu domba seperti ini paling mudah. Dan itu sebabnya mengapa kalau penguasa itu ingin membelah bangsa ini menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, maka pertama dia harus dibodohi dulu. Rakyat itu dibuat bodoh dulu sehingga dia tidak mampu mencerna informasi yang diterimanya, atau menafikan semua informasi-informasi benar. Ya, berita-berita yang benar dinafikan sama sekali. Itu kalau kita bicara dengan orang-orang yang selama ini dibodohi, gitu. Tapi kalau misalnya yang diceritakan adalah seorang yang ulama misalnya, seorang kiai, seorang ustadz yang istiqomah, tapi kemudian diputar balikan oleh informasi tersebut. Ya, sehingga kemudian bagi kita yang awam, bagi kita yang bodoh itu, kita telan aja mentah-mentah. Padahal selama ini kita tahu dia adalah orang yang kita tahu sudah terkenal lah, sangat baik dan seterusnya. Pokoknya kalau kita mendengar berita-berita tentang saudara kita sendiri terutama, yang kita tahu siapa saudara kita itu, lalu tiba-tiba mendapatkan berita negatif tentang saudara kita itu, maka tindakan pertama adalah tabayun tadi. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena apa? Karena kata Allah, antusibu qauman bijahalatin, gitu ya. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Kenapa? Gara-gara berita
lalu terjadilah tawuran, terjadilah perkelahian, terjadilah permusuhan, bahkan terjadi perpecahan gara-gara berita. Ya, itu sebabnya mengapa ciri seorang cerdas itu adalah orang yang sangat teliti dalam menganalisa berita. Dia tidak telan mentah-mentah. Sekarang ini kan banyak hoax ya yang disebarkan. Dan raja hoax itu siapa? Bukan masyarakat, bukan rakyat. Raja hoax itu penguasa. Karena dia yang punya perangkatnya secara lengkap. Ya, sehingga mereka bisa membuat berita apa saja semaunya, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, kita yang sudah melek informasi ini harus teliti. Terutama kita yang sudah beriman ini harus teliti dalam setiap berita yang, apalagi sekarang udah ada teknologi AI ya, artificial intelligence, di mana seseorang itu bisa, misalnya saya nih ngomong ya, tampilannya saya, kemudian bicaranya diisi dengan bicara lain, lalu tapi meminjam suara saya, itu bisa dilakukan. Ya, saya bisa menyebarkan berita-berita bohong. Tapi orang kenal saya kok baik gitu, atau kenal orang selama ini saya dikenal sebagai orang yang selalu menyampaikan berita-berita yang tidak sembarangan. Tapi tiba-tiba muncul hal seperti itu yang kemudian membuat geger. Ya, misalnya Habib Rizik gitu ya, tiba-tiba bicara soal yang selama ini tidak pernah dia bicarakan. Tapi karena ada teknologi AI itu tadi, artificial intelligence, maka orang bisa membuat seperti itu. Kita sering dapat pidato, misalnya pidato Jokowi berbahasa Cina lancar sekali, gitu. Ya, itu kan menyebar tuh beritanya. Itu AI itu. Ya. Kemudian Anies misalnya dengan bahasa Arab yang fasih, padahal selama ini Anies tidak bisa berbahasa Arab. Tapi ada beritanya tentang bagaimana dia fasihnya berpidato berbahasa Arab. Padahal itu AI. Jadi sekarang ini apa saja kita ini yang nggak ngerti apapun bisa di AI-kan dengan bicara seperti seorang ilmuwan. Presiden Amerika juga paling sering itu ya jadi korban AI. Sehingga orang, wah, benarkah ini? Gitu ya. Nah, itu teknologi kita sudah sampai seperti itu. Kita lihat yang bicaranya begitu, nadanya seperti itu, suaranya sama persis, padahal itu bukan orang yang sebenarnya. Oleh karenanya, masyaallah muslimin rahimakumullah, di situ perlunya check and recheck, tabayyun, ya, sehingga kita tidak sembarangan menelan semua informasi yang kita terima itu. Apalagi di media sosial kita ya, semua informasi masuk, dan kalau kita tidak, seperti kemarin kasus Rohingya. Ya, kasus Rohingya ini tiba-tiba muncul dan begitu masif beritanya. Begitu luar biasanya menjelek-jelekan Rohingya, disamakan Rohingya itu dengan Israel. Ya, Muslim Rohingya disamakan dengan Israel. Yang katanya menurut TikTok itu, melalui TikTok itu sangat efektif sekali menyebarkan berita apapun juga. Diberitakan bahwa orang Rohingya ini penjahat gitu. Dia nanti lama-lama akan menguasai Indonesia kayak Israel. Itu semua berita bohong itu. Nggak ada yang benar itu berita itu. Ya, yang tersebar di TikTok. Sehingga akhirnya orang yang dekat dengan kamp pengungsi mereka itu memandang antipati kepada mereka. Dianggapnya itu berita benar. Padahal tidak ada yang benar satupun. Apalagi kalau kita ingin melihat, sampai ada juga yang mengatakan mereka tidak beradab. Ya, dikasih makan dibuang-buang, enggak enak dan sebagainya. Padahal bagaimana mungkin mereka mengenal adab? Belajar aja enggak pernah. Bangsa Rohingya itulah bangsa yang lebih lama dijajah daripada bangsa Palestina. Ya, orang Rohingya itu dijajah 100 tahun lebih oleh pemerintahan Buddha. Di sana mereka tuh kalau ketahuan belajar langsung ditembak, tidak ada ampun. Makanya mereka kemudian ratusan tahun dalam penjajahan itu tidak pernah mengaji. Tapi identitas Islam mereka itu tidak mau mereka lepaskan. Jadi
nggak bisa lah disamakan dengan orang yang selama ini ngaji rapi sehingga dia menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik. Sementara ada orang yang kalau belajar, kalau dicurigai saja langsung ditembak, dan akhirnya mereka tidak pernah belajar, mereka tidak ngerti itu apa akhlak Islam, apa itu adab Islam, apa itu ilmu dan sebagainya. Maka kemudian kita termakan berita-berita yang seperti itu, lalu banyak menyimpulkan hal-hal yang salah. Padahal mereka adalah orang yang paling tertindas di muka bumi saat ini. Ya, mereka tuh punya tanah yang sudah ribuan tahun mereka kuasai, tiba-tiba kemudian dijajah oleh bangsa Myanmar yang Buddha itu, lalu mereka terusir, ya, diusir. Sekarang mereka banyak berhijrah, bukannya berhijrah, dipaksa mengungsi ke Bangladesh, di Bazar Cox namanya. Itu sudah hampir 1 juta lebih pengungsi di sana. Ini mereka tidak betah. Karena apa? Tidak pernah ditangani serius oleh pemerintah. Karena Bangladesh sendiri miskin. Akhirnya mereka masing-masing mencari jalan. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Indonesia. Nah, sementara ini yang paling lega tanahnya di Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia atas perintah PBB menyediakan tanah untuk pengungsi Rohingya itu, ya, di daerah Natuna sana. Jadi bukannya kemudian mereka ada yang kemudian mencari situasi baru lah ke Aceh, karena paling dekat ke Aceh itu. Mereka beberapa orang mencari situasi baru di sana, dan kemudian mereka tetap aja diterima oleh orang Aceh sangat baik. Orang Aceh betul-betul menyambut dengan baik. Tapi begitu ada isu ini, langsung mereka diusir. Akhirnya mereka sekarang jadi orang perahu lagi. Ya, mereka terombang-ambing di lautan. Nah, ini gara-gara berita yang kita tidak pernah teliti sebelumnya, tidak tabayun, ya, pada persoalan ini. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya tabayun. Kita ini sedang dalam era perang informasi. Ya, semua informasi sekarang ini masuk betul-betul, dan ya kadang-kadang kita bisa menguasai opini. Misalnya ketika terjadi penyerangan Israel ke saudara-saudara kita di Gaza, ya, itu alhamdulillah secara opini dunia orang Palestina itu mendapat simpati dunia. Israel kewalahan mengantisipasi itu. Di kita ini mulai masuk orang-orang yang kemudian mengaku sebagai simpatisan Israel, mulai mendapat tempat di media mainstream, menyuarakan hal-hal yang dianggap sebagai fitnah dan sebagainya di kalangan, bahwa tentang berita tentang keburukan Israel itu sebagai fitnah oleh mereka. Tapi lagi-lagi kita alhamdulillah bisa mengatasi itu, sehingga opini umat Islam Indonesia tetap berpihak kepada Palestina. Jadi mari kita tunjukkan kedewasaan kita sebagai seorang mukmin, ya, untuk meneliti semua berita yang kita terima. Jangan pernah menjadikan semua berita itu lalu kita telan begitu saja, tapi periksa dan periksa lagi, check and recheck. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.